Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, alhamdulillahis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Sukianto, yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan RT 01 beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Wilayah RW 015 Bapak Awaludin Arif beserta jajarannya, dan yang kami muliakan Hadratil Mukarram Al-Ustadz Eka Wahyu Ginanjar, Hadratil Mukarram Al-Ustadz Suwarno, Akhinal Kiram Al-Ustadz Suhendar, Al-Ustadz Ahmad Faruqi, Al-Ustadz Rudi, dan para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu karena memang nggak ada tulisannya, jadi saya nggak tahu nggak apa. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat memenuhi harapan Sohibul Bait dalam rangka turut serta mendoakan almarhum Diki Saputra bin Ahmad Musa yang pada malam hari ini 3 tahun ya, haul yang ketiga. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisinya yang layak. Sholawat seiring salam senantiasa kita hanturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ungkapan. Mudah-mudahan ucapan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini mendapatkan pelajaran buat kita semua dalam menghadapi kehidupan ini. Apa yang beliau sampaikan? Sesungguhnya seorang dokter ataupun tabib, walaupun ilmunya setinggi langit, walaupun obat-obatan yang dibuatnya dari teknologi yang tinggi, tapi ternyata tidak mampu untuk mencegah datangnya sakaratul maut. Setinggi apapun orang ilmunya, secerdas apapun dokter, banyak yang tidak sanggup satupun bisa menunda atau menghalangi ketika ajal ini datang. Banyak di antara kita atau kita sering mendengar orang berobat sampai keluar kota, bahkan tidak sedikit yang berobat sampai keluar negeri. Toh ketika ajal itu datang, ya udah, jangan ya udah, waktunya mati mama. Terkadang yang sering terjadi di sekitar kita itu adalah kematian ini kan spontanitas. Kematian ini
terkadang datangnya ini secara dadakan. Cuma di kita ini suka gagal paham. Pak, kok aneh banget ya? Kenapa aneh? Baru kemarin saya ngobrol sama dia, sekarang dia mati. Yang namanya ajal itu datangnya pasti mendadak. Tidak ada yang bisa memprediksi. Jadi kalau ada tetangga kita yang kemarin ngobrol sama kita terus sekarang mati, tetangga kita yang kemarin ngojek terus besok mati, nggak usah aneh. Yang aneh kemarin mati, besok ngojek. Tuh, itu aneh mah. Kalau kemarin ngojek besok mati, nggak aneh. Yang aneh kemarin mati, besok ngojek. Apa ada hikmahnya? Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, bagaimana tentang hikmah orang yang meninggal ini secara dadakan? Meninggal apa mati sih? Hah? Meninggal apa mati? Hah? Meninggal. Coba kita tes. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan mau meninggal. Wa mama. Apa ada hikmahnya? Rasulullah menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min asabid dunya. Al-abdul fakhir, al-abdu min yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Apa hikmahnya ketika orang ini meninggal secara dadakan? Kalau memang orang ini adalah orang yang soleh, orang ini adalah orang yang beriman, orang yang baik, yastarihu min asabid dunya. Orang tersebut istirahat dari kesibukan dunia. Allah lebih sayang. Kenapa? Karena orang tersebut diambil lebih cepat dan tidak bisa melakukan maksiat-maksiat terhadap Allah. Ini orang yang matinya orang yang beriman, orang yang soleh. Bagaimana kalau orang yang rungsep? Ngerti rungsep? Hah? Bagaimana dengan orang yang brengsek? Al-abdul fakhir yastarihu min'ul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kalau orang yang brengsek meninggal, kalau orang yang rungsep mati, maka kampung akan istirahat dari kejahilannya. Bahkan kunyuk, kenal kunyuk? Kenal kunyuk? Kunyuk bersyukur. Alhamdulillah, dia mati juga. Kata ayam, alhamdulillah dia mati, telur gua utuh. Kata ayam, alhamdulillah gua tidur di pohon jambu, nggak ada yang nyerampang. Pohon pun sama bersyukur ketika orang tersebut meninggal. Alhamdulillah ketika dia udah meninggal, saya sampai matang, sampai besar buahnya. Wah, dulu mah waktu masih ada dia, masih pentil aja udah dihujat. Ini orang yang jelek, orang yang terkenal di masyarakat, atau mungkin kita sering menyebutnya dengan sampah masyarakat. Na'udzubillah. Kemarin sudah disampaikan dalam kesempatan di RT 4 itu oleh Ustadz Mulyana, ketika kita meninggal, kemudian orang banyak yang menangisi, berarti kita selama hidup kita adalah orang baik. Jangan sampai kita meninggal ditertawakan, bahkan disumpahi oleh orang lain. Na'udzubillah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Inna tabiba yamutu qad kana mithlahu fima madha. Sesungguhnya dokter ataupun tabib banyak yang mati dengan penyakit yang dulu sering dia obatin sendiri. Kan ada dokter jantung matinya kena jantung, kan tolol ya. Dokter liver matinya kena liver. Padahal waktu dia masih hidup, semua penyakit jantung beres sama dia. Semua penyakit liver beres sama dia. Inilah yang namanya kehidupan. Tidak jadi jaminan orang meninggal itu karena lantaran faktor lanjut usia. Tidak ada jaminan orang meninggal ini karena faktor komplikasi penyakit.
Ada orang yang penyakitnya bertahun-tahun nggak mati-mati juga. Ada yang lagi seger tiba-tiba ini misteri kematian. Lalu kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Matal mudawwi wal mudawwa alladzi dalul dawa wa ba'uhu wa man ishtara. Berarti kalau begitu kesimpulannya, orang yang memberikan resep yaitu dokter, dan orang yang menerima resep yaitu pasien. Alladzi dalul dawa, atau orang yang sebagai supplier obat. Wa ba'uhu, orang yang membeli obat. Wa man ishtara, orang yang jual obat. Semuanya pasti bakalan mati. Mati ini kan kayak orang arisan, dikocok dia yang keluar. Mungkin besok saya kali dikocok keluar. Iya begitu. Tinggal nunggu kapan. Tapi biasanya kalau ambil mau belakangan ya tadi ya. Kalau ambil duluan repot, siapa yang ngurusin kita? Ya kan? Siapa yang ngurusin kita? Dan alhamdulillah kita sudah punya TPU Mangunjaya, walaupun sekarang kuotanya sudah terbatas, sudah mepet ke kampung. Hah? Nah, iya. Takut stoknya habis. Nah, di dalam kitab Nihayatuz Zad, kalau saya tidak lupa di halaman 155 dikatakan wa in kanal ardu musyabalatan hurrimal bina. Ketika kita nanti mati dimakamkan di tanah yang musyabalah. Tanah musyabalah ini tanah umum. Tempat pemakaman umum. Ketika kita mati dimakamkan di tempat umum, hurrimal bina, tidak boleh dikeramik. Jangan dikeramik, jangan permanen, haram hukumnya. Ya saya udah telanjuran kemarin, yang udah mah udah, jangan bongkar. Yang udah, ya udah, jangan dibongkar. Kecuali kalau kita punya pemakaman keluarga. Pacul bin Pengki semua mati kuburnya di sini. Nah, khusus tuh keluarganya semua, orang lain nggak boleh. Nah, kalau kita nanti dimakamkannya di tempat pemakaman umum, ini jangan dipermanenkan. Oh, saya kan ingin bakti sama orang tua. Bukan begitu caranya. Kalau kalau keramik sebagai bentuk bakti kepada orang tua, kita udah ngecor 18 tingkat makam orang tua kita. Kalau yang memang itu sebagai bukti, tapi itu tidak menjadi jaminan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siogianya dalam takziah ini yang kita ambil pelajarannya yaitu hubbuka minal akhyar yaj'aluka minal akhyar walau kunta minal asrar. Hubbuka minal asrar wa yaj'aluka minal asrar walau kunta minal akhyar. Bergaulah kepada orang yang baik. Kenapa? Kalau kita bergaul kepada orang yang soleh, akan membuat kita menjadi soleh. Walaupun Kang Soleh nggak ada. Ada Kang Soleh? Walaupun dahulunya kita bukan orang yang soleh. Tapi kalau kita bergaulnya sama orang yang rusak, akan membuat hidup kita menjadi rusak. Walaupun dulunya kita bukan orang yang rusak. Ini anggap aja ngajinya buat malam ini bab rumsek. Kenapa begitu? Kita nggak tahu dalam kehidupan ini. Kalau kita bergaulnya sama orang yang doyan ngaji, doyan ke masjid, sama Ustaz Eka, Ustaz Warno, Ustaz Rodi dan yang lainnya, insya Allah yang tadinya kita tidak pernah melangkahkan diri ke masjid, tapi nanti lama-kelamaan Allah akan meringankan langkah kita. Walaupun dulunya kita nggak pernah ke masjid. Tapi kalau tadinya kita memang orang yang baik, kalau kita bergaulnya sama orang yang kurang baik, kita akan terbawa. Oleh sebab itu,
kita hidup harus mempunyai prinsip. Dan kita ingat kamar kematian itu tidak ada yang bisa memprediksi. Jadi kita pergunakan waktu kita hidup ini sebaik mudah-mudahan sampai seperlunya dalam hidup ini. Umur kita udah kita 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. Gak usah pakai pantang-pantangan udah. Bisa merasakan gak usah pakai pantang-pantangan udah. Kalau mengajuk pada umur gendong. Kalau 1-2 cucu masih kuat. Dan orang yang baik itu bukan dari kalau perlu berangkat sholat Jumat dari hari Kamis, tapi dari amal yang dilakukan selama hidupnya. Mudah-mudahan semua kita pengen umurnya panjang. Kita menemui kemarin waktu kita ada acara oleh Allah dalam keadaan husnul sama orang yang sudah cukup sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sehat kok. Mohon maaf. Allahul muwaffiq. Masih awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuping masih dengar? Aku nyaut. Udah pokoknya nggak usah banyak tanya dah, doain aja Ngkong biar umurnya panjang. Umur 85 tahun masih ingin umur panjang. Padahal kalau kita pengen pikir tipis-tipis, kalau kita pengen pikir secara halus-halus, coba kalau seandainya Allah berikan dia umur 200 tahun. Yang repot siapa? Dia sendiri. Mau main Facebook udah gak ada temennya, ya kan? Mau komen di grup udah gak ada temennya, udah almarhum semua. Yang susah dia sendiri. Dan ingat ada konsekuensinya. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Nikmat akan Allah cabut sedikit demi sedikit. Coba tuh sama kacang udah nggak doyan, kalau sedekah alhamdulillah masih segar. Habis sudah tuh kacang banyak. Kalau udah 80 di atas 70, ini nikmat sudah berkurang. Amat bini juga udah nggak demen kita kan. Dia tidur di kamar, kita di depan TV. Dia di depan TV, kita di kamar. Lagi burik malah tidur di dapur. Udah nggak ada yang enak udah. Jadi kita minta umur panjang, mudah-mudahan sampai seperlunya dalam hidup kita. Anak-anak kita semua sudah selesai kuliah, sudah selesai dinikahkan. Kalau perlu kita masih bisa merasakan menimang cucu 1 atau 2. Jangan mintanya 20 cucu, lah udah nggak kuat gendong. Kalau 1-2 cucu masih kuat. Dan orang yang baik itu bukan dari umur panjang, tapi dari amal ibadah yang dilakukan selama hidupnya. Mudah-mudahan ketika kita menemui ajal kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz